Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan penyusunan kladogram, fenogram, dan pohon filogeni tumbuhan untuk memenuhi tugas praktikum biosistematika S1 Biologi FST Unair 2021. Kami dari kelompok 4 kelas D1 beranggotakan yang pertama Fitriana Nadifatul dengan NIM terakhir 033, Ira Maulida Puspita dengan NIM terakhir 040, Rina Duyanti dengan NIM terakhir 041, Kartika Putri Emilia dengan NIM terakhir 062, Elvis Perdana Putra dengan NIM terakhir 086, dan yang terakhir Elok Tamamia dengan NIM terakhir 092. Baik, saya Ira Maulida Puspita akan menjelaskan cara membuat tabel karakter. Tabel karakter ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara masing-masing spesies. Data tabel karakter dapat diisi dengan mencari literatur di internet. Di tabel karakter ini menggunakan 24 karakter, yaitu yang pertama adalah sel penyusun tubuh, yang kedua diferensiasi jaringan, yang ketiga penyusun tubuh, hingga karakter ke-24 yaitu modifikasi daun. Sedangkan spesies yang digunakan yang A adalah Volvox, B Hepaticobita, C Bryophyta, D Adiantum sp, E Pinus sp, F Grantum gnemon, G Amaranthus sp, H Caesalpinia pulcherrima, I Ceiba petandra, J Canna sp, dan K Zea mais. Karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, sedangkan akan diberi nilai 1, 2, 3, dan seterusnya bila semakin apomorfi. Sebagai contoh, tabel nomor 1 yaitu sel penyusun tubuh yang dibedakan menjadi 3, yaitu uniseluler, kolonisel, dan multiseluler. Untuk takson A, yaitu Volvox, sel penyusun tubuhnya yaitu kolonisel, sehingga diberi tanda centang di nomor 1. Sedangkan takson B hingga K, yang sel penyusun tubuhnya yaitu multiseluler, sehingga diberi tanda centang di nomor 2. Dari sini dapat dilihat bahwa takson A lebih plesiomorfi dibandingkan dengan takson B hingga K. Untuk pengisian karakter lainnya, memiliki cara yang sama dengan pengisian karakter nomor 1. Ini merupakan spesies yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya Fitriana Nadifatul akan menjelaskan tentang tabel polarisasi. Jadi, tabel ini berfungsi untuk mengetahui peringkat apomorfi dari masing-masing takson berdasarkan karakter yang digunakan pada tab sebelumnya. Tabel polarisasi ini disusun dengan cara memasukkan angka yang telah disusun pada tabel karakter, di mana karakter yang paling plesiomorfi diberi nilai 0, dan semakin tinggi nilainya maka karakter tersebut semakin apomorfi, yakni diberi angka 1 hingga ke atas. Selanjutnya, pada tabel ini dapat dilihat takson Volvox memiliki karakter sel berupa penyusun tubuh koloniselnya, penyusun tubuhnya berupa kolonisel, sehingga diberi angka 1. Kemudian tidak memiliki diferensiasi jaringan, sehingga diberi angka 0, memiliki sel yang seragam, sehingga diberi angka 0, dan begitu seterusnya hingga takson K, yakni Zea mais. Angka-angka yang telah disusun pada masing-masing takson kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, ternyata Volvox berjumlah 5, takson B dengan jumlah 17, takson C 16, dan seterusnya hingga takson K. Nah, takson yang memiliki jumlah paling sedikit ini menunjukkan bahwa takson tersebut memiliki banyak karakter yang plesiomorfi, sehingga dapat diketahui bahwa takson A, yakni Volvox, merupakan tetua karena memiliki jumlah paling sedikit dan memiliki banyak karakter yang plesiomorfi.
Tabel polarisasi ini digunakan sebagai acuan untuk membuat kladogram. Next. Selanjutnya, saya Ela Tamamia akan menjelaskan mengenai pembuatan kladogram metode Wagner. Dalam metode Wagner, tahapan pengelompokan dimulai dari mengelompokkan dua objek dengan peringkat terendah. Cara penggambarannya dengan menarik garis lurus dari spesies yang memiliki peringkat karakter lebih rendah. Berdasarkan tabel polarisasi, pada tahap 1, spesies A digambar paling awal kemudian diikuti spesies C. Karakter yang membedakan spesies C dengan spesies A ditulis pada cabang spesies C. Selanjutnya adalah tahap kedua. Spesies B merupakan spesies yang memiliki beda karakter paling sedikit dengan spesies C. Sehingga spesies B ditarik garis lurus dari spesies C. Dan selanjutnya karakter yang membedakan antara spesies B dengan spesies C ditulis pada cabang spesies B. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Spesies D yang memiliki beda karakter paling sedikit dengan spesies B, sehingga spesies D ditarik garis lurus dari spesies B. Selanjutnya, karakter yang membedakan spesies D dengan spesies B ditulis pada cabang spesies D. Selanjutnya adalah tahap keempat dengan cara prosedur yang sama, sebagaimana yang saya jelaskan. Selanjutnya adalah tahap ke-8, di mana spesies I memiliki beda karakter dengan spesies H lebih kecil dibandingkan beda karakter antara spesies K dengan spesies H, sehingga spesies I ditarik garis lurus ke spesies H. Selanjutnya, karakter yang membedakan spesies I dengan spesies H ditulis pada cabang spesies I. Selanjutnya adalah tahap ke-9. Spesies K yang memiliki beda karakter paling sedikit dengan spesies I ditarik garis lurus dari spesies I. Selanjutnya, karakter yang membedakan spesies K dengan spesies I ditulis pada cabang spesies K. Selanjutnya adalah tahap ke-10. Di mana spesies C yang memiliki beda karakter paling sedikit dengan spesies K ditarik garis lurus dari spesies K. Selanjutnya, karakter yang membedakan spesies C dengan spesies K ditulis pada cabang spesies C. Next. Ya, dengan LV di sini saya akan menjelaskan tentang parsimoni, yaitu mengurutkan dari spesies yang memiliki paling plesiomorfi sampai yang paling apomorfi, dari A sampai J. Bila dari yang sisi sebelah kiri ada A yang paling plesio dan yang J merupakan yang paling apomorfi. Nah, karakter yang paling apomorfi bisa disebut dengan M, memiliki total 46. Sedangkan M di sini adalah jumlah dari karakter yang paling kecil, memiliki total 50, dan S merupakan banyaknya jumlah karakter pada kladogram, yaitu terdapat total 52. Dari hasil sebelumnya bisa dibuat konsistensi indeks, yaitu M dibagi dengan S, yang berarti 46 dibagi dengan 52, dan hasilnya tersebut adalah 0,85. Dan RI dengan N dikurangi S dibagi dengan N dikurangi M, yaitu memiliki hasil 0,50. Konsistensi indeks di sini semakin baik jika mendekati 1, yaitu sangat baik jika nilainya mendekati 1. Dan ini 0,85 cukup baik karena telah mendekati 1. Langkah pertama adalah membuat planogram, yaitu membuat tabel transformasi yang dilihat dari jumlah perbedaan karakter
pada masing-masing spesies. Contohnya, pada karakter A dan B ditemukan adanya 10 karakter yang berbeda. Takson A dan C ditemukan ada 10 karakter yang berbeda juga, dan untuk takson A dan D ditemukan adanya 19 karakter yang berbeda. Untuk mengetahui jumlah karakter ini dapat dilihat pada tabel karakter yang telah dijelaskan di awal. Pengisian dilanjutkan hingga perbedaan takson pada J dan K yang dapat dilihat pada tabel paling bawah kanan. Tabel perbedaan karakter ini digunakan untuk menyusun fenogram. Untuk membuat fenogram, terlebih dahulu kita menentukan jarak rata-rata antar spesies. Jarak ini diperoleh dari tabel beda nilai dengan nilai paling kecil terlebih dahulu. Untuk tahap pertama, yaitu menentukan jarak antara spesies B dan C. Beda karakter antara spesies B dan C adalah 1, sehingga jarak rata-ratanya adalah 0,5 cm. Untuk tahap 2 juga memiliki beda karakter 1, maka jarak rata-ratanya juga 0,5 cm. Dan tahap ketiga juga memiliki beda nilai 1, sehingga jaraknya juga 0,5. Hasil gambar fenogram adalah sebagai berikut. Nah, untuk tahap ke-8 adalah menentukan jarak antara spesies A ke BC. Beda karakter antara spesies A dan B adalah 10, sedangkan beda karakter antara spesies A dan C juga 10, sehingga rata-rata jaraknya adalah 10. Karena terdapat 2 titik dalam membuat penerbangan fenogram, maka panjang cabangnya adalah 5. Sementara tahap ke-9 adalah menghitung jarak antara spesies D dengan C, K, G, I, H, F, E. Berdasarkan tabel beda nilai, diperoleh jarak rata-rata antar spesies tersebut adalah 10,14. Karena terdapat 2 titik cabang, maka panjang cabangnya adalah 5,07 cm. Dan untuk tahap terakhir adalah menghitung jarak antara spesies A, B, C ke J, K, G, I, H, F, E, D. Jarak rata-ratanya adalah 18,7, sehingga panjang cabangnya adalah 9,35. Cara penggambarannya adalah dengan memberikan cabang sesuai dengan hasil perhitungan panjang cabang masing-masing spesies. Next. Selanjutnya saya Kartika Putri akan menjelaskan untuk cara pembuatan pohon filogeni. Pembuatan pohon filogeni itu memiliki tujuan untuk memvisualisasikan hubungan evolusi di antara berbagai spesies atau benda-benda lain. Sebelum menggambar pohon filogeni, terlebih dahulu kita membuat tabel kalibrasi yang berisi informasi geologi untuk setiap takson. Informasi geologi menyebutkan munculnya suatu takson pertama kali ditemukan dalam sejumlah tahun yang lalu. Sebagai contoh, tahun Volvox disimbolkan dengan A untuk mempermudah saat penggambaran pohon filogeni yang merupakan marga polyphyletic dari Chlorophyta gangan hijau yang ditemukan pada tahun 1700 dan diperkirakan sudah ada sejak 1400 juta tahun yang lalu. Begitu pula dengan takson berikutnya hingga diperoleh data sedemikian rupa. Setelah mendapatkan data informasi geologi, selanjutnya kita akan membuat pohon filogeni. Yang pertama dilakukan adalah menggambar kerangka sumbu X dan sumbu Y. Dengan sumbu Y sebagai waktu kemunculan takson, kemudian menggambar garis utama yang dimulai dari takson dengan kemunculan paling lama, lalu ditarik garis melengkung seperti pada gambar. Untuk garis utama, kita gunakan spesies takson Volvox sp karena muncul sejak 140 juta tahun yang lalu, yang merupakan nenek moyang terlama dibanding dengan takson yang lainnya.
Kemudian meletakkan garis berikutnya, seperti contohnya biopita yang informasi geologinya didapatkan 470 juta tahun yang lalu, ditarik garis melengkung dengan sumbunya menginjak pada garis Volvox ST. Lalu ditarik garis melengkung, kemudian di bagian bawah pada sumbu X diberi tanda seperti tanda simbol C sebagai perwakilan biopita, tanda D sebagai perwakilan adiantum, dan tanda A sebagai Volvox ST. Begitupun dengan takson tumbuhan lainnya. Seperti hingga didapatkan urutan inisial takson seperti pada gambar yang terpampang di dalam PPT. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.